Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Walau naqala ruknan qauliyan, walau naqala ruknan qauliyan, jikalau memindahkan ia seseorang akan rukun qauli ila ruknin tawil, ke rukun yang panjang. Rukun qauli dipindahkan ke rukun fi'li yang panjang. Mana contohnya rukun qauli? Yaitu Al-Fatihah atau ba'dihah, sebagiannya Al-Fatihah. Kemana dipindahkan? Fi ruku'in, pada ruku', dipindahkan ke ruku', atau dipindahkan ke duduk tasyahud akhir. Wa kata syahudin, contoh yang lain seperti rukun tasyahud, ka atau kepada fatihatin. Seperti rukun qauli yang lain adalah tasyahud au ba'dihi, sebagiannya tasyahud. Kemana dia pindahkan? Bi qiyamin, ke berdiri. Fatihah pindahkan ke ruku', Fatihah pindahkan ke tasyahud, duduk tasyahud, tasyahud dipindahkan ke berdiri. Lam tabatul bi amdihi fil asahi, niscaya tidak batal ia salat dengan sengajanya memindahkan, menurut pendapat yang kuat, apalagi enggak sengaja. Watsani, menurut pendapat yang kedua, tabatulu, batal ia salat. Kanaklir ruknil fi'li, sama dengan memindahkan rukun fi'li. Wa farraqal awwalu, membedakan oleh pendapat pertama yaitu as-sah, bi anna naqlal fi'li bi ghairi hay'atis shalah, bi khilafi yughayyiru hay'atas shalah bi khilafi naqlil qauliyyi. Bedanya adalah dengan sesungguhnya memindahkan rukun fi'li itu akan merubah bentuk salat, akan merubah bentuk solat. Kalau kita buat sujud setelah ruku' sebelum i'tidal, jadi kacau bentuk solatnya. Dengan sebalik naqlil qauli, memindahkan rukun qauli, ini tidak akan merubah bentuk dari solat. Solat tetap pergerakannya sama, cuman bacaannya saja yang berbeda. Nah, itu sebabnya memindahkan rukun qauli tidak membatalkan solat, memindahkan rukun fi'li membatalkan solat. Karena kalau fi'li kita pindah-pindah berarti solatnya kacau balau. Tapi kalau qauli itu tidak nampak zahir atau hay'ah solat itu berubah, enggak nampak. Walau naqala ba'dal fatihati, jikalau memindahkan ia seseorang sebagian Al-Fatihah, awit tasyahudi, atau sebagian tasyahud,
kemana dipindahkan ke i'tidal. Ini keluar dari konsep tadi, karena konsep tadi adalah memindahkan rukun fi'li pada rukun panjang. Bagaimana kira-kira kalau kita pindahkan rukun fi'li, rukun qauli kepada rukun pendek, seperti memindahkan sebagian Al-Fatihah, sebagian tasawuf ke i'tidal. Walam ya betul, walam yatul tuyutil, yutil, dan tidak membuat panjang ia pemindahan, dan tidak membuat panjang ia pemindahan. Sami Allahu liman hamida, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu akbar. Nah, mana kira-kira? Apakah hanya sekadar baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin membuat rukun panjang? Tidak. Lebih panjang lagi bacaan sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil samawati mil ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Bacaan i'tidalnya lebih panjang daripada dua ayat Al-Fatihah. Itu maknanya pemindahan itu tidak membuat panjang. Nah, pemindahan itu tidak membuat panjang. Apakah solat batal atau tidak? Apakah solat batal atau tidak? Fihi wa khilaf. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Fa fihil khilafu, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Satu, walau atolahu binakli, maaf, itu masalah baru lagi. Jadi kalau dia pindahkan sebagian Al-Fatihah atau sebagian tasahud ke rukun pendek, yaitu i'tidal, duduk antara dua sujud, dan itu tidak membuat panjang, maka ada pendapat mengatakan pendapat satu enggak batal, pendapat kedua batal. Walau atolahu, jikalau memanjangkan ia seseorang akannya rukun pendek. Walau atolahu, jikalau memanjangkan ia seorang akannya rukun pendek, binakli kulil fatihati, dengan memindahkan seluruh Al-Fatihah. Semua Al-Fatihah dia baca di dalam i'tidalnya. Sami Allahu liman hamida, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Yang jelas kalau dibaca sampai waladdallin amin, itu i'tidalnya lebih panjang daripada bacaan yang biasanya. Atau dia pindahkan seluruh tasahud, dari awal tasawuf sampai akhir dia baca di i'tidal, batalat fil asahi, batal ia salat menurut pendapat yang kuat. Wa hadza min suwari ma taqaddama, ini termasuk dari kejadian-kejadian yang telah terdahulu di dalam bab tatwili ruknil qasir, memanjangkan rukun pendek. Nah, memanjangkan rukun pendek menurut pendapat yang kuat, solatnya batal. Wa ala adamil butlan, kalau kita ambil pendapat tidak batal, pendapat kuat batal. Tapi kalau kita pakai pendapat tidak batal, yasjudu lisahwihi, sujud ia seseorang bagi sahwi. Nah, karena memanjangkan rukun. Oh, ini memanjangkan atau memindahkan? Wa yasjudu lisahwi fil asahi, ini menurut pembahasan yang mana? Memanjangkan rukun pendek atau memindahkan rukun qauli?
Yasjudu lisahwi fil asahi, sujud ia seorang karena untuk sahwi menurut pendapat yang kuat. Ini berdasarkan kejadian memindahkan rukun kaulikah atau memanjangkan rukun pendek? Memindahkan rukun kauli. Jadi kalau ada kejadian yang samar-samar seperti ini, solusinya kembalikan matan ke matan. Nah, kembalikan matannya ke matan. Yasjudu lisahwi fil asahi itu bicara dalam matan. Kemudian yang bicarakan dalam matan sebelumnya adalah walau naqala rukunan kaulian. Jadi kalau seseorang memindahkan rukun kauli seperti Al-Fatihah dibaca di ruku, tasawuf dia baca di ruku atau di tempat yang lain, yasjudu lisahwi, sujud ya seseorang karena lupa. Bukan berarti lupa ya, sengaja juga sama, tapi dan namanya itu sujud sahwi. Kenapa saya sujud sahwi? Saya kan sengaja, bukan lupa. Itu namanya sujud sahwi. Sengaja ataupun lupa, sunnah sujud sahwi. Tetap namanya sujud sahwi. Nggak akan berubah sujud sengaja. Nah, yasjudu lisahwi, sujud ya seorang bagi sahwinya seseorang. Jangan terpikir tadi kan kejadiannya bukan sahwi sengaja, itu taglibiyah. Nah, taglibiyah. Kenapa sujud sahwi? Memindahkan rukun kauli itu menyebabkan disunahkan sujud sahwi, litarkihi, karena meninggalkannya seseorang, at-tahaffudha, akan tahaffuz, menjaga, al-ma'mur bih, akan perkara yang diperintahkan dengannya menjaga di dalam ibadah solat, muakkadan, hakada, menjaga itu hukumnya ditekankan sebagaimana ditekankannya tasyahud awal. Jadi membaca rukun kauli pada tempatnya, Al-Fatihah dibaca di berdiri, jangan dibawa ke tempat-tempat yang lain. Tasyahud dibaca di duduk, jangan dibaca dalam sujud. Kalau sekiranya dia bolak-balik, maka dia akan dianjurkan melakukan sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena menjaga bacaan pada tempatnya itu termasuk muakkad. Nah, perkara yang ditekankan, maka posisinya sama dengan sunat ab'a. Berarti kejadian ini dikecualikan. Wa ala haza, berdasarkan ini pendapat asah, tustasna hadhis suratu min qaulina al-mutaqaddim, dikecualikan akan ini kejadian dari perkataan kami yang telah terdahulu. Apa perkataan kami? Ma la yubtilu amduhu la sujuda lisahwi, sesuatu yang tidak membatalkan sengajanya tidak ada sujud bagi sahwi. Itu aturan yang telah terdahulu. Sesuatu yang tidak membatalkan sengajanya maka tidak ada sujud sahwi. Ingat-ingat kembali pembahasannya. Kenapa kita diperintahkan sujud sahwi dalam sholat? Satu, meninggalkan ma'murin bih. Dua, fi'lu manhi'an. Bagaimana aturan melakukan perkara yang dilarang dalam sholat yang menyebabkan sujud sahwi? Apa undang-undangnya? Ditinggalkan, dikerjakan sengaja membuat batal, kalau lupanya tidak batal. Sengajanya batal, lupanya nggak batal. Sengaja dilakukan sholat batal, kalau nggak sengaja, kalau lupa nggak batal. Berarti sengajanya batal, lupanya nggak batal. Ada dua mafhum mukhalafahnya. Satu,
Sengajanya nggak batal, lupanya nggak batal. Nah, sengaja nggak batal, lupa nggak batal. Contoh? Selain memindahkan rukun qauli itu mustasnayat. Sengaja nggak batal, lupa pun nggak batal. Menoleh. Nah, menoleh kiri kanan. Sengaja menoleh nggak batal, lupa menoleh apalagi. Nah, yang seperti itu nggak perlu sujud sahwi, nggak boleh sujud sahwi. Lawan yang kedua, sengajanya batal, tidak sengaja juga batal. Sengaja dilakukan batal sholat, tidak sengaja dilakukan juga batal sholat. Contohnya, bicara yang banyak, bergerak yang banyak, tertawa yang banyak, makan walaupun sedikit. Ini sengaja batal, lupa juga batal. Ini juga tidak sunnah sujud sahwi. Nah, itu hukum yang mentertawakan. Nah, yang sunnah sujud sahwi itu cuma satu saja. Sengajanya batal, lupanya tidak batal. Nah, memindahkan rukun qauli secara sengaja, apakah batal sholat? Tidak, walaupun apa yang kuat, tidak. Kalau tidak, berarti menurut kaidah umum dia tidak perlu sujud sahwi. Harusnya, karena sengaja nggak batal, lupa juga nggak batal, sama dia menoleh. Tapi kenapa memindahkan rukun qauli tetap sujud sahwi? Litarkihi at-tahaffuz ma'mur bih, karena dia meninggalkan menjaga yang diperintahkan dalam solat secara muakkad, sama dengan muakkadnya menjaga tasawuf awal. Oleh sebab itu, berdasarkan pendapat as-sah ini, terkecualilah ini bentuk kejadian dari undang-undang yang telah kami ketengahkan, sujud sahwi itu hanya untuk yang tidak membatalkan sengajanya. Ma la yubtilu amduhu la sujuda lisahwi. Sesuatu yang tidak membatalkan sengajanya tidak ada sujud sahwi, dikecualikanlah yang satu ini. Wa yudammu ilaiha, dan ditambahkan kepadanya. Dia bukan yang satu ini saja dikecualikan, ada tambahannya. Ma taqaddama, pembahasan yang telah lalu di dalam tatwilil qasir, memanjangkan rukun pendek, tafri'an alal marjuh. Memang ini didasari, pembahasan ini didasari di atas pendapat lemah. Memanjangkan rukun pendek, mana rukun pendek Safir? Rukun pendek dalam solat mana? Baca di atas. Sebelum yang kita baca tadi, 2 baris. Sebelum yang tadi dibaca 2 baris. Apa? Dalam kurung. Dua baris dihitung, 2 baris. I'tidal, apa lagi? Ruku. Nah, memanjangkan rukun pendek yaitu i'tidal sama duduk antara 2 sujud, menurut pendapat yang kuat apa hukumnya? Astagfirullah, batal salat atau tidak batal? Batal atau tidak batal? Lihat 1 baris sebelum yang tu baca tadi.
Tidak batal. Tidak. Okey, coba lihat kalimat yang saya suruh baca tadi satu baris sebelumnya. Sebelum i'tidal. Baca dalam kurung. Yabtulu. Sebelumnya lagi. Tatwilu ruknil qasir, memanjangkan rukun pendek, ya betulu amduhu fil asah, membatalkan sengaja maupun asah. Nah, memanjangkan rukun pendek membatalkan menurut pendapat asah. Kalau ketika seseorang memanjangkan rukun yang pendek, lalu dia pakai pendapat yang kuat, apakah sunnah sujud sahwi? Safirullah. Ya. Saya ulang kembali. Memanjangkan rukun yang pendek ini batal menurut pendapat yang kuat. Kalau sekiranya seseorang memanjangkan rukun pendek dan dia pakai pendapat yang kuat ini, apakah dia perlu sujud sahwi? Tidak. Kenapa? Kenapa? Salatnya sudah batal, untuk apa sujud sahwi? Nah, coba lihat yang baru kita baca. Wa yudammu ilaiha, digabungkan kepadanya, memindahkan rukun qauli, artinya masuk kepada perkara yang dikecualikan. Ma taqaddama, sesuatu yang telah terdahulu dalam hal memanjangkan rukun pendek. Nah, memanjangkan rukun pendek sengajanya membatalkan menurut pendapat yang kuat, tidak membatalkan menurut pendapat lemah. Kalau kita ambil pendapat lemah, kita dianjurkan sujud sahwi. Itulah makna kalimat digabungkan, disamakan kepadanya. Ma taqaddama, pembahasan telah terdahulu, memanjangkan rukun pendek tafri'an, berdasarkan kepada pendapat lemah yang mengatakan solat tidak batal. Sengaja memanjangkan rukun pendek, solat tidak batal, maka dia sunnah sujud sahwi, termasuk perkara mustasnayat juga. Wa qauluhu wa yasjudu li sahwihi, sujud ia seseorang karena lupanya seorang, begitu juga sengaja. Jadi lupa memindahkan rukun pendek sujud sahwi, sengaja lupa memindahkan rukun qauli sujud sahwi, sengaja memindahkan rukun qauli juga sujud sahwi. Kama siwa bainahuma fi sahih muhadzabi, kama sawwa. Kama sawwa, sebagaimana menyamakan ia Imam Nawawi antara keduanya sengaja dan lupa di dalam syarah muhadzab. Jangan terfokus dengan kalimat sujud sahwinya. Kalau fokus pada kalimat makna sujud sahwinya, berarti kalau sengaja kita lakukan pelanggaran itu, tidak perlu sujud sahwi. Pemahamannya begitu. Sebetulnya tidak. Imam Nawawi di dalam kitab syarah muhadzab itu menyamakan antara orang yang lupa melakukan pelanggaran tersebut dengan orang sengaja, tetap namanya sujud sahwi. Wa yuqasu bihil amdu fi tatwil qasir alal marjuhi fihi, dan dikiaskan dengannya, menyamakan akan sengaja di dalam memanjangkan rukun pendek berdasarkan pendapat lemah di dalam hal tersebut.
hanya berdasarkan pendapat lemah. Karena pendapat lemah yang mengatakan salat tidak batal. Nah, berarti lupa memanjangkan rukun pendek sujud sahwi, sengaja memanjangkan rukun pendek juga sujud sahwi. Wa zakara fi raudati fi sifatis shalah, menyebutkan ia Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam sifat salat. Sifat salat artinya tata cara salat. Di dalam kitab Raudhah menyebutkan ia Imam Nawawi dalam kitab Raudhah di dalam bab sifatis shalah, apa kata beliau di kitab tersebut? Annahu, sesungguhnya, lau qanata qabla ruku'i, jikalau kunut ia seseorang sebelum ruku'. Niscaya tidak dihitung ia kunut menurut pendapat yang kuat. Bal yu'iduh, akan tetapi mengulangi ia seorang akannya kunut ba'da ruku', ba'da raf'i minar ruku', setelah bangkit dari ruku'. Wa yasjudu lisahwi, dan sujud ia seorang bagi sahwi berdasarkan as-sahil mansus, pendapat as-sah yang dinaskan. Nah, kalau kita pahami pendapat Imam Nawawi ini, ke mana masuknya ini? Dia kunut sebelum ruku', disunahkan ulang lagi setelah ruku', dan sunnah sujud sahwi gara-gara itu. Penyebabnya apa itu? Hah? Memindahkan rukun qauli. Siapa yang bilang kunut itu rukun? Hah? Apa? Meninggalkan. Dia sudah buat setelah rukuk lagi. Kejadiannya dia baca kunut sebelum, kemudian dia rukuk. Setelah rukuk dia baca kunut, kemudian dia sujud sahwi. Hah? Apa yang ziyadah? Apa ini penyangga? Mana? Itu bukan memanjangkan, itu memang di tempatnya. Memanjangkan rukun pendek yang nggak boleh itu adalah dengan zikir yang tidak diizinkan. Coba lihat Abu. Ta'wilu ruknil qasir bisukutin au zikrin lam yusra' fi. Nah, memanjangkan rukun pendek dengan diam atau zikir yang tidak disyariatkan. Kalau kunut kan zikir yang disyariatkan di i'tidal, enggak ada masalah. Sebelum ruku itu rukun tawil. Berdiri rukun panjang. Rukun pendek hanya i'tidal sama duduk antara sujud. Kemana maksudnya itu? Memindahkan rukun qauli kagak masuk, memanjangkan rukun pendek kagak masuk. Ketinggalan kunut tidak, dia sudah baca. Nah, jawabannya ada di ujung kalimat tersebut. Wazalika, dan demikian sadiqun bil amdi was sahwi, demikian itu terbenar dengan sengaja dan lupa. Baik kejadian itu sengaja dilakukan lauqanata qabla ruku'i, itu kata-kata Imam Nawawi itu bisa kita tempatkan dengan tindakan sengaja, bisa juga kita tempatkan dengan kejadian lupa. Patudammu mas'alatus sahwi ilal mustasna, maka digabungkanlah permasalahan lupa kepada yang dikecualikan. Dia termasuk mustasna dia. Mustasna artinya kejadian-kejadian yang disunahkan sujud sahwi keluar dari kategori yang telah disebutkan. Nah, itu masuk mustasna. Di antaranya apa? Nasihat tasyahud awal. Jikalau lupa ia seseorang akan tasyahud awal.
ma'aku'udihi beserta duduknya tasawuf awal. Dia lupa tasawuf awal dengan duduk-duduknya. Jadi rakaat kedua langsung naik ke rakaat ketiga. Aw wahdah, atau tasawuf awal saja. Yang dia lupa adalah tasawuf awal saja. Ketika dia duduk tasawuf awal, dia tidak kebaca tasawuf awal atau tidak habis tasawuf awalnya. Fazakarahu ba'da intisabihi, lalu mengingat ia seseorang akannya tasawuf awal. Kapan dia ingat? Setelah berdiri lurusnya seseorang. Jawaban hukumnya adalah lam ya'ud lahu, niscaya tidak boleh kembali ia seseorang untuknya tasawuf awal. Jadi kalau kelupaan tasawuf awal atau tasawufnya saja dan duduk-duduknya juga, kalau sudah tegak lurus tidak boleh kembali untuk tasawuf awal. Alasannya adalah litalabbusihi bi fardin, karena telah berpakaiannya seseorang, itu mana kalimat, karena telah melakukannya seseorang dengan fardu, dengan rukun salat. Fala yaqta'uhu lis-sunnatin, maka tidak boleh membatalkan ia seorang akannya fardu untuk perkara sunat. Ternawin kaidah usul, la yutraku wajibun illa liwajibin, tidak boleh ditinggalkan yang wajib kecuali untuk yang wajib, tidak boleh ditinggalkan rukun kecuali untuk rukun. Kita ingat pembahasan sebelumnya, contoh yang dibuat oleh musannaf, kalau seseorang sujud sementara dia lupa i'tidal dan ingat di sujud kedua, ingat di duduk antara dua sujud, maka dia harus bangkit untuk i'tidal. Kenapa untuk i'tidal boleh? Karena dia rukun. Jadi yutraku wajibun, la yutraku wajibun illa liwajibin. Tidak boleh ditinggalkan yang wajib kecuali untuk yang wajib. Boleh ditinggalkan yang wajib untuk yang wajib, maka ditinggalkanlah sujudnya demi melakukan i'tidal. Tapi kalau sekiranya tasawuf awal yang lupa dan dia sudah berdiri lurus, berdiri rakaat ketiga hukumnya wajib, tasawuf awal hukumnya sunnah, maka tidak boleh dihentikan yang wajib setelah, tidak boleh dihentikan yang wajib untuk melakukan perkara sunnah. Fa'in ada, maka jika kembali ya seseorang amidan, hakadan dia sengaja, aliman, hakadan dia tahu, bitahrimihi, dengan haramnya kembali, batalat salatuhu, niscaya batallah salatnya seseorang. Kenapa salatnya batal? Li ziyadatihi qu'udan amdan, karena menambahnya seseorang akan duduk secara sengaja, yaitu duduk setelah berdiri lurus, itu ziyadah daripada salat. Nah, walaupun dia kembali karena terpaksa atau dipaksa oleh makmumnya. Nah, ini makmum, imam yang terlalu kasihan dengan makmum, bertoleransi dengan makmum, akhirnya ketika lupa tasawuf awal salat zuhur, lupa tasawuf awal salat asar, imam sudah berdiri tegak, kemudian makmum subhanallah, enggak duduk juga, subhanallah, seramai-ramai satu masjid, subhanallah, kata imam, ni mesti duduk saya ini. Nah, saya dipaksa duduk oleh makmum, tetap batal salat imam. Nah, lanjutin saja, mau subhanallah dia sampai selesai, subhanallah, alhamdulillah, sampai ke tahlil dia baca, imam tidak boleh duduk. Nah, nanti selepas salat baru kasih tahu, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi imam kalau sudah tegak lurus jangan lagi diingatin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh duduk tasyahud karena imam tidak melakukannya.
Kalau melakukannya berarti sudah melakukan takhalluf fahish, maka solat bapak ibu hukumnya batal. Ketika imam sudah berdiri dari tasawuf awal dan lurus, jamaah harus ikut, nanti sunnah sahwi. Kalau sengaja kembali hukumnya batal. Au nasian, atau hakadan dia lupa, annahu fi shalah, sesungguhnya seorang sedang solat, dia lupa bahwa dia sedang solat, kembali duduk, atau lupa bahasanya hukumnya haram, lalu dia kembali duduk, fala tabtulu, maka tidak batal ia solat. Kalau dia tidak tahu hukum, kalau dia lupa dengan hukum, maka salatnya tidak batal. Atau dia panik karena jamaahnya nuntut dia duduk dan dia lupa hukum fikihnya, maka dia duduk, maka tidak batal salatnya. Kemudian ketika dia baca tasawuf awal, baru ingat, kamu harusnya enggak boleh duduk. Nah, wa yalzamuhul qiyamu inda tadzakkurihi, wajib akannya seseorang oleh berdiri ketika ingatnya seseorang. Pas dia ingat, oh ini enggak boleh nih kembali, maka dia wajib menghentikan bacaan tasawuf awalnya dan dia harus berdiri sesegera mungkin. Nah, wa yasjudu lis-sahwi, dan sujud ya seseorang untuk sahwinya. Au jahilan tahrimahu, atau dia melakukan kembali duduk karena dia tidak tahu akan hukum haramnya. Hakadan dia tidak tahu akan hukum haramnya. Fakada, begitu juga la tabtulu fil asahi, tidak batal ia salat menurut pendapat yang kuat. Li'annahu, kenapa tidak batal salat walaupun dasarnya tidak tahu? Karena sesungguhnya hal tersebut mimma yakhfa 'alal awam, antara hukum fikih yang tersembunyi di atas masyarakat umum. Wa yasjudu, dan sujud ia seseorang. Nah, jadi kalau dia tidak baca Al-Fatihah dalam salat karena tidak tahu, itu batal salatnya. Tidak batal kalau baru masuk Islam atau tinggal jauh dari ulama. Tapi kalau dia sudah lama masuk Islam, tidak tahu bahasanya bicara batal salat, makan batalkan salat, bergerak banyak batalkan salat, itu tahu nggak tahu hukumnya batal kalau dia sudah lama masuk Islam. Nah, kenapa berbeda dalam masalah ini? Dia lupa tasawuf awal, lalu dia berdiri, dia lupa tasawuf awal lalu dia berdiri rakaat ketiga, kemudian dia sengaja duduk karena alasan tidak tahu. Ini tidak dikaitkan oleh ulama karena baru masuk Islam atau tinggal jauh dari ulama. Orang lama sekalipun dalam Islam, kalau dia nggak tahu, sholatnya tidak batal. Apa bedanya? Nah, ini di antara hukum yang tersembunyi di kalangan masyarakat awam. Jadi hukum-hukum yang tidak diketahui oleh semua lapisan masyarakat, ketidaktahuannya menjadi uzur walaupun sudah lama masuk Islam. Tapi kalau perkara-perkara yang lumrah, perkara-perkara yang dikenal di tengah masyarakat, bergerak, makan, minum, bicara, kalau ini tidak tahu membatalkan sholat, ini ketidaktahuannya ghairu ma'dzur. Nah, tetap saja batal sholat, kecuali dua hal. Satu, qaribu ahdi bil Islam, au nasya'a ba'ida minal ulama, baru saja masuk Islam, atau memang tinggal di kalangan orang yang tidak tahu tentang hukum tersebut. Tapi kalau perkara-perkara yang memang ulama hanya pelajar-pelajar fikih saja yang tahu, masyarakat tidak akan tahu tanpa mempelajari secara detail hukum fikih yang tersembunyi. Ini kalau dilanggar oleh masyarakat awam tersebut, dasar tidak tahu, sholatnya tidak batal. Nah, sudah tahu bedanya awam dengan pelajar.
ada hal-hal yang membatalkan bagi orang awam, ada hal-hal yang tidak membatalkan bagi orang awam, tapi batal bagi pelajar ilmu. Nah, itulah makna firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ada hal-hal yang makruh bagi masyarakat awam, tapi haram bagi pelajar agama. Itu dasar hukumnya, ulama ngomong begitu. Hal-hal itu makruh bagi orang awam, tapi haram bagi para ulama. Walau wasani, menurut pendapat yang kedua, tabtulu batal ia salat walaupun orang awam, walaupun hal itu tidak diketahui oleh masyarakat. Menurut pendapat kedua, batal juga salatnya. Kenapa batal? Litaqsirihi, karena cerobohnya seseorang. Kenapa dia ceroboh? Bitarkit ta'allum, dengan meninggalkan belajar. Dengan meninggalkan belajar, dianggap ceroboh. Untuk keduniaannya, dia habiskan masa 12 tahun minimal, 10 tahun minimal. Itu untuk keduniaan. Nah, untuk sholat dia baca hanya ilmu waktu di TPA saja, enggak mau ikut pengajian. Khair, pada maghrib isinya cuma 5 orang. InsyaAllah Selasa malam ada tambahan jadwal di Kota Lalang. Syaratnya adalah minimal 20 orang. Nah, ada deal. Coba Selasa besok. Kalau nggak cukup 20 orang, nah itu kalian pertemuan pertama dan terakhir. Jadi pergerakan silaturahim antara pengurus masjid dan musola itu enggak terjalin di tengah masyarakat kita. Dia mau buat pengajian di masjid masing-masing dengan ketidaksemangatannya. Coba dikumpulkan, masjid A ada 5 orang jamaah, masjid B ada 7, masjid C ada 8, masjid D ada 10. Nah, jadi minggu 1 masjid A, minggu 2 masjid B, minggu 3 masjid C. Clear. Pertama, hemat pengeluaran masjid. Nah, harusnya wirid 4 kali dalam sebulan, hanya bayar sekali sebulan. Yang kedua, jamaah ramai. Clear, buat kesepakatan 4 masjid, masjid dan musola. Kita sepakat. Nah, hitam atas putih, bahasanya di jadwal minggu pertama masjid bapak-bapak yang 3 ke masjid saya, minggu kedua masjid saya dan masjid 2 lain ke masjid bapak, bawa giliran. Nah, masjid kami fikih, masjid bapak tasawuf, masjid bapak membahas akidah sesat, masjid bapak lagi membahas perkara sunnah. Kan bisa dibuat begitu. Ini enggak, dia berdiri sendiri, dia mau berdiri sendiri pengajiannya, punya jadwal sendiri. Nah, ustaznya Masya Allah gelarnya banyak, tapi yang datang 5 orang. Khair, perlu buat perubahan. Kan enggak? Mungkin dia tunggu untuk jadi pengurus itu kan? Lama jadinya. Khair. Nah, itu yang sudah terbentuk itu di Kampung Jua. Nah, itu sudah terbentuk. Jadi sekali pengajian 300 orang jamaahnya, 200 orang, karena dia bikin kerjasama antara masjid dan musola. Nah, itu informasi saja berkaitan dengan di sini. Menurut pendapat yang kedua, batal sholat orang awam walaupun dengan pengetahuan
yang tidak mereka ketahui secara zahir harus duduk mengaji. Kenapa? Karena dia ceroboh dengan sebab meninggalkan belajar. Hadza kulluhu fil munfarid. Ini semua yang kita bahas tadi itu tentang orang yang sholat sendirian. Pembahasan sekarang, pembahasan kemarin dan kemarinnya lagi, perihal tertinggal, perihal sujud sahwi, bermula dari awal bab sujud sahwi, itu pembahasan itu berlaku pada orang yang sholat sendirian. Wa fi ma'nahu, dan semakna dengan orang salat sendiri, yaitu imam. Nah, jadi ini adalah fikih orang salat sendirian dan fikih imam. Nah, bukan fikih makmum. Kalau fikih makmum, imamnya tasyahud awal, makmumnya lupa, langsung berdiri lurus karena dia dapat imam yang memprank. Allahu Akbar. Oh, inilah makmum. Jadi aja at-tahiyatul mubalik. Ini prank makmumnya. Nah, berarti kan lupa dia sujud sahwi itu. Apa? Duduk antara dua sujud. Sudah berdiri lurus. Apakah haram turun? Apakah haram turun setelah berdiri lurus? Tidak. Yang kita bilang haram tadi turun itu adalah imam sama orang salat sendirian. Kalau makmum wajib turun. Kenapa wajib turun? Karena mutaba'ah. Nah, dia turun ke bawah. Nah, ini mungkin kesalahan. Saya baca kunut kadang di kampung. Nah, kunut pertama itu makmumnya tahu. Allahumma hadini, ada turun. Nah, ini. Nah, kemudian siapa tu doa lagi kita kan? Nah, ketika doa itu dikata Allah Akbar, langsung diturun ke bawah, ibu-ibu. Nah, itu kalau di kampung kunutnya tuh langsung sambung saja, jangan dijedah dulu dengan doa tambahan, dengan doa tolak bala dan kunut nazilah, langsung sambung. Itu baca zahir aja semuanya, supaya tidak ada terjadi jebakan. Nah, kadang-kala makmum ini dia nggak mau tahu, kesal dia. Bahkan dia malu, kadang-kadang gengsi. Nah, ini kadang-kadang gengsi dibuat dalam sholat. Allahumma hdini fi man hadait. Dia turun ke bawah. Dia tunggu aja di bawah. Dia gengsi sama kawan-kawannya. Ada pula buat gengsi-gengsi dalam sholat. Nah, batal sholatmu kalau gengsi-gengsi dalam sholat. Harus manut sama imam. Oke, kita masuk kepada fikih makmum. Walau takhallafal ma'mumu an intisabihi litasyahudi batalat salatuh. Jikalau takhalluf oleh makmum, artinya meninggalkan diri oleh makmum. Dari mana takhallufnya? Dari berdiri lurusnya si makmum. Untuk apa dia takhalluf? Untuk apa dia meninggalkan diri? Untuk tasyahud. Ini saya batal solatnya makmum. Nah, batal solatnya makmum. Kapan kejadiannya? Ketika imam kelupaan tasyahud awal, lalu imamnya berdiri lurus, makmumnya tetap duduk tasyahud dia. Takhallafa an intisabihi. Takhallufnya makmum dari berdirinya untuk membaca tasyahud. Batal solatnya makmum, kecuali kalau dia niat mufaraqah, diniatkan dalam hatinya saya pisah diri dari imam. Nah, kalau dia niat mufaraqah demi membaca tasyahud awal karena imamnya kelupaan tasyahud awal, niat mufaraqah demi membaca kunut karena imamnya tidak kunut, fayu'adzaru, maka dia diberikan uzur. Maksud diberikan uzur apa? Mufaraqahnya tidak menghilangkan fadilah jamaah. Nah, jangan mufaraqah seperti santri kecil-kecil, di mana pula dia dapat hukum fikih. Nah, terlalu mendalam fikihnya. Nah,
Dia bangun ketika iqamah subuh Jumat. Dia bangun, insyaAllah cepat-cepat dia bangun. Pas iqamah, dia wuduk. Lepas dia harus ke WC. Nah, masuklah dia di solat. Nah, baru selesai sujud tilawah, dia mufaraqah, kerjaan dua sendiri. Salam, dia pergi ke WC. Nah, orang selesai solat, dia pulang dari WC, duduk zikir ya, subhanallah, minta ampun. Nah, itu mufaraqah seperti itu hilang fadilah jamaahnya. Itu namanya mufaraqah ghairu ma'dzur. Nah, tidak diuturkan. Kalau di luar pondok hukumnya makruh, di dalam pondok hukumnya haram. Beda hukum itu. Jadi tadi kan beda hukum tak? Antara orang belajar dan tidak belajar. Walau adal makmumu, jikalau kembali oleh makmum qabla qiyamil imami, sebelum berdiri imam. Ada qabla qiyamil imam. Ini kita usah mondar-mandir nih. Ini ada diputar ke sini. Ada anak panah. Sana apa betul? Sama yang tadi. Ini sudah direvisi sini, cuman pakai tanda itu aja. Walau adal imamu qabla qiyamil makmumi. Itu yang betul. Dibalik. Di tulisan kitab saya, walau adal makmumu qabla qiyamil imami. Kita antum begitu juga. Nah, yang betul adalah walau adal imamu qabla qiyamil makmumi. Jadi imam kasih anak panah ke makmum, makmum kasih anak panah ke imam. Jikalau kembali oleh imam, kapan imam kembali? Sebelum berdiri makmum. Niscaya haramlah duduknya si makmum bersamanya imam, karena wajib berdiri di atasnya makmum dengan sebab berdiri imam. Dah faham kejadiannya? Jikalau kembali oleh imam, kembali dari mana? Kembali dari berdiri ke tasawuf awal. Kapan imamnya kembali? Sebelum berdiri makmum. Maka haram terhadap makmum duduk bersama imam, karena wajib berdiri di atasnya makmum dan sebab berdiri imam. Sudah. Jadi ini termasuk makmum yang maksimal dalam mengikuti imam. Arti maksimal dalam mengikuti imam, dia biarkan imam melakukan suatu rukun, kalau sudah selesai baru diikuti. Sami Allahu liman hamidah, baru makmumnya tampil. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, baru makmum. Allahu akbar. Pas di duduk tasyahud awal, imam kelupaan. Allahu akbar, kata imam. Dia masih rukuk kan? Masih sujud. Nah, ketika imam bilang bar di atas, dia baru mau bergerak. Ternyata imam turun cepat. Nah, kata makmum, pasal begitu. Imam saya turun, dia duduk bersama imam. Apa hukumnya duduk makmum ini? Haram. Batal solatnya. Dia makmum tu wajib berdiri dia. Nah, antum bayangkan tu, mana fikih mengenai seperti haram begitu. Kenapa haram? Karena si makmum, apa hukumnya bagi dia? Apa hukum duduk bagi makmum?
Apa hukum duduk bagi makmum? Haram. Kenapa haram? Karena dia wajib berdiri. Kenapa wajib berdiri? Karena imamnya sudah berdiri. Kalau seorang imam meninggalkan tasyahud awal, lalu dia sudah berdiri lurus, apa hukumnya? Itu duduk, batal salat. Nah sekarang karena imamnya si makmum ini sudah berdiri lurus, dia kebetulan belum sempat berdiri, imamnya turun ke bawah sebelum dia berdiri, dia nggak boleh duduk, dia harus berdiri. Kenapa? Dia wajib ittiba imam untuk perkara yang wajib, tidak boleh ittiba kepada perkara yang haram. Sehingga ada fatwa yang kita dengar. Apa fatwanya? Kalau imam bangkit ke rakaat kelima, kita wajib ikut. Nah, itu fikihnya masyarakat. Imam bangkit rakaat kelima, wajib ikut. Kita wajib berjamaah sama imam. Ittiba imam wajib. Nah, itu namanya fanatik buta. Kalau imam kita tahu tu bangkit ke rakaat kelima, kita mesti duduk tasawuf akhir. Boleh mufaraqah salam duluan, boleh nunggu. Kalau imam kita salam dari 3 rakaat dan kita tahu tu 3, enggak boleh ikut. Ini manut aja. Imam salat 5, dia 5, imam 3, dia 3. Nah, khair. Ini juga termasuk fikih yang tersembunyi di tengah awam. Khair. Walawin tasoba ma'ahu, jikalau berdiri lurus ia si makmum bersama imam, jikalau berdiri lurus ia si makmum bersama imam, summa ada, kemudian kembali ia imam, summa adahu, kemudian kembali dianya imam, lam yajuz lahu mutaba'atuhu, tidak boleh baginya makmum mengikutinya imam untuk kembali. Kenapa tidak boleh diikuti? Li'annahu imma mukhti'un bih, karena sesungguhnya imam ada kala dia melakukan kesalahan dengannya, dia salah, dia lupa. Fala yuwafiquhu fil khata', maka tidak menyamai, tidak mengikuti ia si makmum akannya imam dalam kesalahan. Au amidun, atau ada kala imam tu sengaja melakukannya, maka solatnya imam tu batal. Nah, ini ternaungi dengan hadis yang berbunyi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Tidak wajib mutaba'ah imam kalau imam melakukan kesalahan dalam solat atau melakukan perkara yang membatalkan. Apa juga yang harus dilakukan oleh makmum pada 2 kejadian di atas? 1, imamnya turun dan dia sedang di bawah, maka dia wajib berdiri. Atau dia sama-sama bangkit dan imamnya turun, yang harus dia lakukan adalah yufariku, memufaraqahi, niat mufaraqah ia si makmum akannya imam, atau yantaziruhu, menunggu ia si makmum akannya imam. Kenapa ditunggu? Kenapa ditunggu? Hamlan, karena menempatkan di atas sesungguhnya imam ada nasian, kembali karena lupa. Ini fikih. Nah, dari syariat Islam, hukum fikihnya pun mengajarkan kita satu persatuan, yang kedua husnuzan kepada pemimpin. Husnuzan kepada pemimpin. Kita tahu bahasanya setelah berdiri lurus meninggalkan tasyahud awal, duduk lagi ke bawah itu batalin salat. Kita melakukan hal yang sama. Tapi fikih tidak mengatakan kamu wajib mufaraqah karena imammu telah melakukan pelanggaran.
tapi masih ada pilihan yang kedua. Kamu boleh menunggu imammu sambil berdiri, sambil baca Fatihah, atau sambil berdiam diri di atas, baca Fatihah, baca surah, biarin dia duduk tasawuf awal. Jadi hukum tidak memberikan opsi wajib mufaraqah, masih memberikan pilihan kedua, boleh intizar. Kenapa boleh intizar? Kan menurut pandang kita ada batal itu. Kita tempatkan dia kembali ke tasawuf awal tu karena dia lupa. Nah, berhusnuzan dengan pemimpin, jangan memponis saja. Bahkan kalau terbukti salah sekalipun, seperti yang dilakukan oleh Marwan, yaitu membalik antara khutbah dan solat, itu sahabat masih bertoleransi, menunjukkan bahasanya persatuan umat wajib. Yang wajib itu harus dilindungi, jangan sampai menggadaikan yang wajib demi sunnah. Nah, jangan sampai membuat perpecahan demi menegakkan khilafiyah. Nah, begitu juga pembahasan fikih sebelumnya. Tananuh, mendehem, bukan untuk Al-Fatihah, untuk menjaharkan Fatihah, untuk surah keluar 2 huruf, apa hukumnya? Batal solat. Kalau imam kita tananuh, apa wajib mufaraqah? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Husnuzan mungkin dia enggak tahu, husnuzan mungkin dia lupa, husnuzan mungkin dia tidak sengaja. Nah, tetap mengutamakan hukum husnuzan. Tapi susah juga kalau ada pertanyaan begini. Saya lihat imam itu kenceng berdiri. Nah, kemudian dia jadi imam, celananya tetap di bawah, enggak digulung. Mana caranya? Itu memang susah jawabnya. Apanya mau husnuzan? Mana lagi itu? Dia tampil jadi imam, kencingnya berdiri. Nah, ke situ nggak bisa lah husnuzan. Nah, itu harus ganti imam. Nah, artinya cepat digantiin. Khair. Walau ada ma'ahu, jadi kalau kembali ia makmum bersamanya imam, hal keadaan makmum itu tahu dengan hukum haramnya, makmum ikut kembali bersama imam, hal keadaan makmum tahu dengan hukum haramnya, batal solatnya makmum. Nah, itu toleransi yang kebablasan. Nah, kata makmum, saya tahu Pak Imam ni nggak boleh kembali Pak Imam, tapi demi menjaga persatuan bangsa ini, supaya pergerakan sama dalam sholat, saya ikut duduk juga lah, demi menghargai Pak Imam saya. Nah, batal sholat. Nah, jadi ada toleransi diajarkan, yaitu menempatkan imam pada tempat mungkin lupa. Tapi toleransi yang kebablasan itu nggak boleh. Ya jelas imam salah dan dia tahu salah, dia ikut juga salah ke sana, batal sholatnya. Maka hukum fikih itu cukup menjadi hukum fikih sholat, itu cukup bagi fikih pemerintahan. Nah, fikih permasyarakatan, sehingga dikatakan oleh sahabat, kami ridho Abu Bakar menjadi imam kami dalam akhirat kami, masa kami enggak ridho menjadi imam kami dalam dunia kami. Nah, perkataan sahabat itu mengindikasikan bahasanya pemahaman fikih lengkap dalam ibadah solat itulah fikih bermasyarakat yang sesungguhnya. Ketika pemimpin kita salah dan tahu kita salah, nggak boleh ikut, tapi nggak boleh juga memponis sehingga kita memisahkan diri. Lihat fikih tadi. Nah, kita tahu dia salah, kita tidak boleh memponis dia salah, bisa saja dia lupa, sehingga kita tetap dalam jamaah. Yantaziruhu,
tapi tetap tidak boleh toleransinya ikut-ikut salah kalau tahu. Kalau ikut-ikut salah padahal dia tahu, batalat salatu, batal salatnya, au nasian au jahilan, atau sama-sama lupa atau sama-sama tidak tahu, maka tidak batallah salatnya. Begitulah husnuzan kita kepada makmum yang ikut duduk bersama imam. Titik. Walil ma'mumi idzan tasaba dunal imami sahwan, dan boleh bagi imam, boleh bagi makmum apabila berdiri lurus ia si makmum, tidak berdiri imamnya, makmum berdiri lurus, imamnya tidak berdiri lurus. Kenapa dia berdiri lurus, imamnya tasawuf awal? Sahwan, karena lupa. Apa yang boleh? Al-audu, boleh kembali. Boleh kembali untuk mengikuti imamnya menurut pendapat as-sah. Menurut pendapat yang kuat, boleh dia kembali duduk walaupun sudah berdiri lurus. Nah, wajib atau boleh? Boleh. Kenapa enggak wajib? Kenapa enggak wajib? Karena mendahului imam satu rukun yang tidak sempurna ini tidak membatalkan sholat. Enggak batal sholat. Imam baca surah, kita ruku duluan, sengaja nih, sholat enggak batal. Tapi kalau kita sempat i'tidal, imam masih baca surah, baru batal sholat. Karena mendahului imam satu rukun yang tidak sempurna tidak membatalkan sholat. Tunggu saja waktu berdiri, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kembali menurut pendapat as-sah. Fahiya mujawwazatun, fahiya mujawwizatun, maka dianya alasan mutaba'ah itu membolehkan li'udihi, bagi kembalinya makmum, al-mumtani'i fi ghairihi, yang terlarang ia kembali pada selainnya makmum. Fahiyya, maka dianya mutaba'ah mujawwizatun, itulah yang membolehkan li'audihi, audihi, bagi kembalinya makmum, yang terlarang ia kembali pada selain makmum. Kalau orang salat sendirian, kalau sudah berdiri lurus enggak boleh kembali duduk tasawuf awal. Kalau imam sudah berdiri lurus walaupun lupa, enggak boleh kembali ke tasawuf awal. Tapi kalau makmum dia berdiri lurus karena lupa, sementara imamnya tasawuf awal, dia boleh kembali. Alasannya apa? Apa yang membolehkan dia kembali? Mutaba'ati imami, karena mutaba'ah imam. Wasani, berdasarkan pendapat yang kedua, laisa lahul audu, tidak boleh bagi makmum kembali juga. Tunggu imammu sambil berdiri rakaat ketiga. Kenapa tidak boleh kembali? Litalabbusihi bi ruknil qiyam, karena sudah melaksanakannya si makmum dengan rukun berdiri, ka ghairihi, sama dengan selainnya makmum. Nah, orang salat sendiri yang enggak boleh kembali, imam enggak boleh kembali. Bal yasbiru, akan tapi bersabar ia makmum, ayyul hiqahul imamu, bahwa menyusul akannya makmum oleh imamnya. Aneh kan? Menyusul akannya makmum oleh imamnya, imam yang nyusul dia. Nah, ini pendapat muharrar. Kalau tidak ada tarjih pada Imam Nawawi, berarti Imam Nawawi sependapat. Kalau ada tarjih daripada Imam Nawawi, berarti Imam Nawawi khilaf. Kalau terjadi khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka yang dipakai Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Qultu al-asahu wujubuhu aul ayil audi wallahu alam.
Pendapat yang kuat adalah wajibnya kembali, wallahu a'lam. Bukan sunnah kembali, bukan boleh, tapi wajib kembali. Kenapa wajib kembali? Liwujubi mutaba'atil imam, karena wajib mengikuti imam. Mengikuti imam hukumnya wajib. Kalau kita salat sendirian kembali ke tasawuf awal hukumnya haram. Nah, kenapa kembali ke tasawuf awal hukumnya haram? Karena kita sudah melakukan rukun. Tetapi seorang makmum dia punya kewajiban juga, yaitu mengikuti imam. Sesuai dengan kaidah la yutraku wajibun illa liwajibin. Ke situ boleh. Karena kalau makmum posisinya dia meninggalkan aturan tersebut karena ada wajib mutaba'ah. Fa ilam ya'ud, maka jika tidak kembali ya si makmum, ego dia, ego. Nah, enggak mau diketawain kawan. Kamu buru-buru sholat, dengar dong imamnya, abah-abahnya bagaimana. Tuh antum berdiri rakaat ketiga langsung duduk lagi tasawuf awal, daripada dibilang nanti lupa, dia sabar aja berdiri di atas. Nah, batalah sholatnya. Khair. Mana dasar khilaf? Kenapa beda Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam hal ini? Apa asal usul perbedaan pendapat tersebut? Wal aslul khilafi hal ya'udu aula. Asal usul khilaf adalah apakah kembali ia makmum seperti itu atau tidak kembali? Wajhani, dua pendapat murid Imam Syafi'i, hakahuma, yang menceritakan akan duanya pendapat oleh Imam Haramain. Kalau disebut imam dalam kitab Minhaj tanpa ada ujung, itu adalah Imamul Haramain. Dan Imam Ghazali fil jawazi, dalam hukum boleh. Jadi yang mengatakan boleh kembali adalah Imam jawaz atau wajiz. Iya, betul, jawaz. Hakahuma, menceritakan akan yang keduanya dua wajah oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali fil jawazi, pada mengatakan boleh kembali. Sedangkan menceritakan oleh Syekh Abu Hamid dan orang yang mengikuti Syekh Abu Hamid di dalam hukum wajib. Nah, sana khilafiahnya. Imam Ghazali, Imam Haramain, boleh makmum itu kembali katanya. Kalau makmum berdiri sementara imamnya tasawuf awal. Sementara Syekh Abu Hamid dan murid-murid beliau itu mengatakan wajib kembali. Wa hasilu dzalik, kesimpulan demikian adalah salah satu aujuh, tiga pendapat. Kesimpulan demikian adalah tiga pendapat, sebagaimana menceritakan akannya tiga pendapat oleh musannif, yaitu Imam Nawawi di dalam kitab Asal Raudhah, beserta tashihil wujubi fihi, mendukungnya Imam Nawawi, mentashihnya Imam Nawawi akan pendapat wajib fihi di dalam Asal Raudhah. Kenapa Imam Nawawi mendukung dari tiga wajah itu adalah wajib? Nah, wajah pertama wajib, wajah kedua boleh, wajah ketiga apabila imam berdiri apabila imam duduk tasyahud awal, makmum keburu berdiri untuk rakaat ketiga, apa hukumnya kembali menyertai imam di tasyahud awal? Wajah pertama wajib, wajah kedua boleh, wajah ketiga wajah ketiga
Wajah ketiga ada di kitabmu. Wasani laisa lahul audu litalabbusihi biruknil qiyam. Pendapat kedua, tidak boleh dia kembali karena talabus dengan rukun berdiri. Nah, Imam Rafi'i mengatakan lil ma'mumil audu. Dah? Walil ma'mumi audu dari awal. Boleh bagi makmum kembali, itu wajah pertama. Wasani laisa lahul audu. Yang ketiga, qultu al-asa wujubuh. Nah, itu kesimpulannya. Hasilu dzalik, kesimpulan demikian adalah 3 wajah. Sesuai urutannya kitab ini adalah pertama boleh, yang kedua enggak boleh, yang ketiga wajib. Sebagaimana menceritakan akannya 3 pendapat oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah, beserta mentashihnya Imam Nawawi, mendukungnya Imam Nawawi akan pendapat wajib padanya Rawdah. Kenapa Imam Nawawi mendukungnya wajib? Akhzan min quwwati kalamis syarhi, karena memahami dari kuatnya kalam pengarang kitab Syarah Kabir. Kalamis syarhi, kalam syarah. Kalam syarah artinya Syarah Kabir. Maksudnya adalah pengarang kitab Syarah Kabir. Walawin tasaba amidan faqata al-imamu bihurmatil audi kama law raka'a qabla al-imami amdan. Walawin tasaba amidan faqata al-imamu bihurmatil audi kama law raka'a qabla al-imami amdan. Coba terjemahkan Ihsan. Enggak ada arti kalimat yang perlu komus di situ. Nah, tidak ada arti kata yang memerlukan kamus. Ada berdiri lurus dia makmum. Keadaan sengaja. Ya. Lalu berhenti oleh imam. Membatal out dengan kembali, haram kembali. Bagaimana jika rukuk dia makmum sebelum imam akan disengaja? Maksudnya apa? Coba Yusuf. Enggak ada perlu komus, perlu cuman ilham. Allah waffaqina fid din. Kalau berdiri lurus oleh makmum dalam keadaan sengaja, niscaya terputuslah oleh imam dihormati audi dengan haramnya kembali. Apa maksudnya? Jika si makmum ini sudah berdiri lurus, ada imamnya masih duduk, maka secara otomatis sudah terputus mengikutnya kepada si imam, karena si makmum itu diharamkan kembali untuk duduk. Hati terputus. Mendahului imam satu rukun menyebabkan terputus. Ismail. Allah waffaqina bid din.
Abu Bakar. Nah, khair. Dikit aja rebahnya dikit. Walau intasaba amidan, jikalau berdiri lurus ia si makmum, hal keadaan dia sengaja. Imam tasahud awal dia sengaja berdiri lurus bukan karena lupa, faqata'al imamu, maka menegaskan oleh Imam Haramain dengan haram kembali. Maka menegaskan oleh Imam Haramain haram kembali. Kenapa haram kembali? Kamu sengaja meninggalkan tasawuf awal. Kama law raka'a qabla imami amdan, sama halnya jikalau ruku ia si makmum sebelum imam hakadan sengaja. Itu termasuk teka-teki di dalam kitab Minhaj. Wa ta'aqabahu Rafi'i, mengkritik akannya fatwa Imam Haramain oleh Imam Rafi'i. Apa kritikan beliau? Bi annal Iraqiyin, dengan bahwa sesungguhnya ulama-ulama Iraq fil makis ali, nah fil makis ali, pada yang dikiaskan di atasnya itu mereka menganjurkan kembali, apalagi dari sekedar boleh. Nah, apalagi dari sekedar boleh, yakni datanglah semisil demikian yang dikiaskan. Jadi kalau seseorang lupa, maka dia dianjurkan kembali. Kalau dia sengaja pun dianjurkan kembali. Ini fatwa ulama Irak. Nah, jadi ulama Irak saja, orang yang meninggalkan imamnya tasawuf awal dia berdiri lurus secara sengaja, ulama Irak istahabul aud, mereka mensunahkan kembali, fadlan anil jawaz, apalagi hanya sekedar boleh. Jadi mana Imam Haramain mengatakan haram kembali? Ulama Irak mengatakan bukan hanya haram, bukan hanya boleh, sunnah untuk kembali menyertai imam. Warajahu, dan menguatkan ia Imam Nawawi akannya pendapat Imam Rafi'i fihi, dalam masalah tersebut, di dalam kitab Tahqiq. Hakada Imam Nawawi juga menghikayah di dalam kitab Tahqiq yang wajib juga. Jadi kalau makmum lupa berdiri lurus wajib kembali. Kalau makmum sengaja berdiri lurus meninggalkan imam di tasawuf awal, ini juga wajib kembali, seperti pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq. Nah, titik. Ada pertanyaan situ? Ya. Memindahkan rukun qauli. Contohnya Al-Fatihah. Di mana tempatnya, Bu? Setelah takbiratul ihram, tempatnya waktu berdiri. Sekarang dipindahkan dia ke ruku. Apa maksudnya? Oh, bukan begitu. Dia baca Al-Fatihah waktu berdiri. Waktu berdiri dia baca Al-Fatihah, dia baca surah. Kemudian waktu ruku dia baca Al-Fatihah lagi. Nah, itu maksudnya. Bukan memindahkan itu, Fatihahnya dibaca di ruku, waktu berdiri dia nggak baca Fatihah. Orang yang sengaja ruku sebelum baca Al-Fatihah, itu sholatnya batal. Nah, jadi itu maksud memindahkan. Arti memindahkan itu bukan menggeser, tapi membaca. Jadi jangan pahami, ya Fatihah kan rukunnya adalah
selesai tempatnya adalah selesai iftitah atau minimal selesai takbiratul ihram. Sekarang dia pindahkan, Allahu Akbar. Nah, kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi sampai akhir la syarika lahu dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhanallahu azim ya bihamdi, subhanallahu azim ya bihamdi, subhanallahu azim ya bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan itu yang memindahkan. Kalau itu sepakat ulama katakan batal karena dia melanggar rukun tartib. Jadi maksud memindahkan adalah dia baca rukun qauli di tempatnya tapi dibaca juga di tempat lain. Nah, itu maksud memindahkan. Ya, saya ada.